Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati di sini ada Bapak Kepala nggak ya? Bapak Kepala SMA Negeri 1 Wonotunggal. Kemudian yang kami hormati Bapak Waka, jajaran Waka di SMA Negeri 1 Wonotunggal. Kemudian yang kami hormati Ibu Yasona, pembina OSIS, beserta jajaran pengurus SMA OSIS SMA Negeri 1 Wonotunggal. Pertama-tama terima kasih pengurus OSIS sudah memfasilitasi adik-adiknya untuk bisa mengikuti MPLS secara daring. Luar biasa, udah Zoom dengan jumlah peserta sekarang sekitar 165 peserta. Sekali lagi luar biasa untuk pengurus OSIS khususnya yang memfasilitasi kegiatan MPLS daring ini. Terima kasih. Kemudian selanjutnya perkenalkan, mungkin udah ketemu saya waktu daftar ulang ya, tapi belum tahu namanya. Perkenalkan, nama saya Wisnu Ardlian Sugiharto, biasa dipanggil Pak Wisnu. Saya mengampu mata pelajaran fisika. Itu yang kameranya dimatikan, dinyalakan. Terus mic-nya dimatikan. Yang dimatikan mic-nya. Nah, gitu, kameranya dinyalakan. Oke, nah gitu kan, kelihatan ganteng-ganteng sama cantik. Itu Atmaja, Erik, Vicky, dinyalain. Oke. Oke, tak lanjutin. Saya ngampu fisika di kelas 11 dan kelas 12. Nanti insya Allah kalau jurusan MIPA, kita bisa ketemu di kelas 11 dan kelas 12. Terus apalagi? Oh iya, saya punya akun media sosial yang cukup aktif, yaitu IG. IG-nya bisa dilihat nanti @ardlian. Ada IG-nya, silakan nanti dilihat. Kemudian yang kedua adalah YouTube. YouTube-nya di Pak Wisnu Fisika. Nanti kalian juga bisa lihat. Gitu. Kemudian kebetulan tahun ini saya dikasih mandat oleh Bapak Kepala SMA Negeri 1 Wonotunggal, Pak Muhkunto Haji SPD MPDPI, untuk membidangi bagian kurikulum. Nah, biar kamu tahu kurikulum itu apa sih, terus hubungannya sama aku itu apa gitu hubungannya. Hubungannya baik-baik saja ya? Apa hubungannya mantan? Hubungannya baik saja. Jadi kasih tahu kurikulum apa. Secara garis besar saya nggak akan ngomong tentang kurikulum saja. Pasti kalian nanti akan pusing dengerin kurikulum aja apa itu. Saya izin share screen ini. Ada share screen-nya. Mana share screen-ku? Bentar, saya izin share screen ya. Tadi kan pengenalannya udah. Nah, ini. Wait. Yang masih belum on cam sambil tak tunggu. On cam. Cam-nya di itu ya. Dinyalain. Aku nyalakan lagi. Oke. Share screen-nya udah kelihatan belum tuh? Belum? Share. Belum, Pak. Belum. Belum. Kalau sekarang? Udah, Pak. Udah kelihatan. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, udah ya. Oke. Sudah, Pak. Sudah. Nah, kebetulan kemarin tahun pelajaran 2020-2021 itu kita juga sudah PJJ daring, kemudian kita menggunakan aplikasi yang namanya Google Classroom. Sudah dimasuk kelas semua ya di Google Classroom ya? Sudah. Ya kan? Nah, biar nanti kalian tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalkan tidak naik kelas. Apa ada Pak yang tidak naik kelas Pak PJJ kayak gini? Oh ada kemarin, kebetulan ada. Nah harapannya nanti itu tidak terjadi sama kalian semua. Pada mau naik kelas kan ya?
Ada mau, Pak. Mau ya? Mau. Masa udah PJJ kayak gini Mau, digampangin, mau. nggak naik kelas kan rugi ya? Rugi. Iya, Rugi, Pak, asli. rugi asli wong cuman kayak gini masa nggak naik kelas kan ya? Rugi. Nah, untuk itu hari ini Pak Wisnu mau ngasih tahu gimana sih kiat sukses belajar dari rumah biar nanti kamu selamat bisa naik di kelas 11. Begitu. Oke, kita mulai ya. Itu tanggalnya Jumat ya? Itu buatnya yang salah itu. Oke, kiat belajar sukses dari rumah. Yang pertama adalah kenali kurikulum. Nah, kurikulum itu apa sih? Kurikulum itu adalah materi-materi yang kamu terima nanti saat kamu menempuh belajar di SMA Negeri 1 Wonotunggal, yaitu kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kebetulan kurikulum SMA 1 Wonotunggal itu adalah kurikulum nasional KTSP tahun 2013. Nah, kurikulum itu sebenarnya adalah sekumpulan mapel yang kamu terima saat nanti kamu belajar di kelas 10, 11, 12. Nah, mapelnya apa aja sih? Tak lihatin ya. Mapelnya itu ini, struktur kurikulum. Ini yang terlihat masih apa? Kenali kurikulum. Kenali kurikulum. Oke, tak ganti yang ini. Sekarang yang terlihat apa? Nitro. Iya, Nitro. Masih loading ya, Wait ya. Ya. Masih loading. Nah, harapannya nanti kamu, karena ini sudah PJJ, dimudahkan. Screen stop share is close. Oke. Tak share lagi, karena tadi enggak. Udah kelihatan belum? Sudah. PDF-nya kelihatan ya? Apa-apa Sudah, coba sudah. bacanya apa bacanya? Struktur kurikulum. Struktur Kelihatan, kurikulum Pak. tanggal tahun Oke, betul. Nah, inilah nanti yang akan kamu dapat di kelas 10. Nah, nanti tak lihatin dulu yang kelas 10 MIPA. Struktur kurikulum kelas 10 MIPA, peminatan MIPA, itu nanti kamu dapat berapa mapel nih? 6 mapel, 10, 14, 16 mapel. Kalau di SMP dulu kamu dapat berapa mapel? 11. 11? 11. Ya, sekarang dapat 16 karena di SMP itu IPA, kalau di SMA sudah dipecah jadi biologi, fisika dan kimia. Fisika kimia. Iya. Nah, ini yang kamu dapat nih. Mata pelajaran yang pertama itu namanya kelompok A, namanya kelompok umum. Nah, kelompok umum ini ada 6 mapel. Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti, 3 jam 1 minggunya. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan disingkat PPKN itu 2 jam per minggunya. Kemudian bahasa Indonesia itu 4 jam per minggu. Matematika umum, matematika yang di sini ya, 4 jam per minggu. Kemudian sejarah Indonesia 2 jam per minggu. Bahasa Inggris 2 jam per minggu. Nah, 1 sampai 6 ini namanya kelompok umum. Oke, paham ya? Paham. Sekarang kelompok B. Kelompok B ini mapelnya yang pertama adalah seni budaya. Seni budaya ini 2 jam seminggu. Dalam setiap minggu kamu nanti dapat 2 jam mapel seni budaya. Kemudian 8 itu mapel PC, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Itu seminggunya 3 jam. Jadi olahraganya nanti kamu 3 jam. Kalau tatap muka ya. Kemudian yang ke-9 ini PKWU. PKWU ada ya di SMP ya? Ya, ada. Ada ya. Ada kalau kurikulum 2013 harusnya sudah ada PKWU 2 jam. Kemudian kelas 10 bahasa Jawa, kelas 10. Nomor 10 bahasa Jawa 2 jam juga. Nah, nomor 1 sampai 10 ini kelihatannya sudah ada semua kan di SMP ya? Balas Sunda, Pak. Ada ya. Nah, sekarang yang kelompok C peminatan. Karena kamu MIPA, MIPA itu kan singkatan dari matematika, ilmu pengetahuan alam. Maka peminatannya pasti ada matematika,
ilmu pengetahuan alamnya ada biologi, fisika, dan kimia. Nah, yang membedakan antara MIPA dan IPS itu nanti di sini. Lihat, matematikanya ada berapa? Di sini ada matematika. Tadi di atas ada matematika juga. Berarti matematikanya ada berapa? 2. Iya, matematikanya ada 2. Yang satu namanya matematika umum, nomor 4 ini, 4 jam. Kemudian yang satu lagi, nomor 11, namanya matematika peminatan. Berapa jam? 3 jam. Berarti kamu total dapat matematika berapa jam? 7 jam dalam 1 minggu. Gitu. Mantap ya, MIPA ya. Nah, kemudian untuk yang kelompok terakhir, ini namanya kelompok lintas minat. Lintas minat ini ada, kalau kita SMA 1 Wonotunggal itu kita dapat bahasa dan sastra Jepang. Jadi nanti kamu biar bisa bahasa Jepang, biar bisa ketemu sama Jerome Pauline di Jepang sana ya. Sama itu, Pak. Sama siapa? Kimochi. Legend, Pak. Legend. Kemudian kelompok C yang kedua lintas minatnya ini ekonomi. Jadi nanti anak-anak MIPA itu dapat ekonomi. Kenapa Pak kalau anak MIPA tetap dapat ekonomi? Biar persiapan, siapa tahu nanti kalau kamu mau kuliah itu mau ngambil ngambil jurusan IPS atau campuran. Nah, nanti saat kamu mau kuliah ngambil jurusan campuran, itu yang paling susah mapelnya ekonomi. Sehingga ekonomi itu diikutkan di lintas minat. Begitu. Paham ya untuk yang MIPA ya? Lanjut yang IPS. Nah, yang IPS lihat nih, sama kan 1 sampai 6 sama. Pendidikan agama dan Budi-Kerti 3 jam, PPKN 2 jam, bahasa Indonesia 4, matematika 4, kemudian bahasa Indonesia 2, sejarah Indonesia 2, kemudian bahasa Inggris 2. Jadi 1 sampai 6 ini sama IPA IPS. Kemudian kelompok B 7 sampai 10 ini juga sama, seni budaya, PJOK dan PKWU bahasa Jawa. Jadi 1 sampai 10 untuk anak IPA dan MIPA dan IPS itu sama. Yang membedakan adalah di peminatannya. Kalau IPS peminatannya ya berarti peminatan IPS. IPS itu ada apa? Sejarah, ekonomi, sosiologi sama geografi. Nah, sejarahnya ada berapa kalau IPS? Nomor 11 sama nomor 5. Ada 2 ya. Jadi kalau anak IPS itu yang 2 adalah sejarahnya. Kalau anak IPA yang 2 tadi apa? Matematikanya. Betul. Begitu. Kemudian, nah ini juga beda yang kelompok C. Kalau yang bahasa Jepangnya ini sama, bahasa dan sastra Jepang, tapi nah lintas minatnya ini yang beda. Kalau anak IPS, lintas minatnya nanti biologis. Biologi. Itu. Nah, itulah kurikulum yang nanti kamu dapat di kelas 10. Nanti kalau di kelas 11 beda lagi. Kalau anak IPA nanti lintas minatnya cuma 1. Kelas 11. Bedanya gitu. Kalau IPS nanti lintas minatnya juga 1, jadi Jepang. Begitu. Kelas 12 juga lintas minatnya juga jadi 1. Nah, IPS lintas minatnya juga jadi 1. Begitu. Paham ya untuk kurikulum ya? Paham. Oke, nah sekarang KKM. KKM tahu kan KKM? KKM singkatan dari apa? Tahu. Apa coba apa? Nggak tahu, Pak. KKM singkatannya itu kamu, Komisi kamu. Kementerian Menteri. Kementerian. Ya, KKM itu singkatan dari kriteria ketuntasan minimal. Jadi itu adalah nilai minimal yang harus kamu dapat biar kamu tidak masuk zona danger. Tahu nggak? Jadi setiap mapel itu punya nilai minimalnya. Tak lihatin ya nilai minimalnya ya. Oke, itu kelihatan nggak? KKM SMA 1 Wonotunggal. Kelihatan. Udah kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, sekarang kita baca ya. KKM kelas 10 peminatan MIPA. Yang kelompok A itu lihat. Agama nilai minimalnya berapa untuk
P. Jadi S ini apa S? Subjek. S itu simbolnya B. P itu apa? P. Itu tampilan. Jadi nanti di raport itu akan ada 3 ini. B itu simbolnya, P itu adalah nilai pengetahuannya, K itu adalah nilai keterampilannya. Nah, nilai minimalnya untuk agama itu minimal pengetahuannya 70, keterampilannya juga 70. Kalau nanti kamu nilainya di bawah 70, berarti kamu tidak tuntas. Paham ya? Kalau 69 tuntas nggak 69? Enggak. Enggak benar. Kalau 71? 71? Tuntas. Kalau 70? Tuntas. Iya, betul. Nah, untuk SMA 1 Wonotunggal, semua mapel itu KKM-nya 70 nilai. Ya, semua 70, 70, 70, 70, 70. IPS pun juga begitu, 70, 70, 70, 70, 70, 70. Paham ya? Paham. Oke, jadi KKM-nya berapa? 70. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau nilai saya di bawah 70 piye, Pak? Ada yang bisa jawab? Remedi. Iya, biasanya yang pertama guru nanti akan melakukan remedial sekali 2 kali. Nah, remedial nanti macam-macam bentuknya. Ada yang tugas, ada yang ngerjain soalnya lagi, tergantung dari keputusan guru mapel tersebut. Nah, terus nek remedi ora rampung-rampung Pak di bawah 70 terus. Remedi sampai bisa. Remedi sampai bisa 70. Itu ya. Kalau kamu mau diremedi lah, terus Pak, nek saya dikasih remedi terus tidak tak kerjakan tugasnya gimana? Yo, nek sudah dikasih remedi sama gurunya, terus kamu nggak mau ngerjain remedinya, ya udah nilainya akan ditulis apa adanya. Misalkan kamu dapatnya 65, nggak mau remedi, nggak ngerjain tugas, ya udah ditulis 65. Kalau ditulis 65, berarti nanti kamu tuntas nggak? Enggak lah. Kalau nggak tuntas, nanti resikonya adalah kamu bisa tidak naik ke kelas. Oke, jadi gampang kan? Yang penting kamu hidup, bernapas, ngadep laptop, ngadep HP, ngerjain tugas, nilainya pasti berapa? 70. Tapi kalau kamu sebaliknya, nggak mau ngerjain tugas numpuk nggak dikerjain, diuber-uber gurunya nggak mau ngerjain, tetap diuber-uber gurunya sampai didatangin guru BK ke rumah nggak mau ngerjain, ya mau gimana lagi, kita kembalikan lagi sama orang tua, karena diajak belajar di SMA 1 Wonotunggal sudah tidak mau. Gitu ya? Paham? Paham. Jadi kiat sukses yang pertama tadi adalah kenali kurikulum, sudah tahu kurikulumnya, dan sudah tahu cara gimana biar bisa naik kelas. Gimana biar bisa naik kelas? Mengerjakan nafas, iya, dan mengerjakan tugas. Iya gitu. Jadi simple. Jadi sukses. Kiat sukses untuk belajar daring itu cuman itu. 1, hidup, sehat, bernafas, ngerjain tugas. Udah. Kalau kamu mau ngerjain tugas, tugasnya dikerjain dengan baik, sesuai dengan yang diberikan guru, pasti kamu lulus dengan selamat. Gampang, Pak? Gampang ekor, Pak. Gampang, oh? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, Pak, lah nggarap tugas vera iso Pak, mumet Pak, gitu kan ya? Bener, Pak? Iya, Pak. Nah, betul, Pak. Pertanyaan itu bisa dijawab dengan ini tak kasih lagi jurusnya Pak, biar nggak mumet ngerjain tugas.
Ini yang kedua adalah ini. Nah, kelompok belajar. Kelompok belajar. Jadi nek kamu sendirian tok, ya mumet. Tapi nek kelompok belajar, insya Allah itu akan nanti meringankan kamu. Misal nih, satu kelas nanti akan dibantu sama wali kelas dan guru BK untuk membentuk kelompok belajar. Biar kalau ada apa-apa itu kamu bisa diskusi dengan kelompok itu. Nah, diskusinya bisa macam-macam, bisa kayak gini lewat Zoom atau nanti lewat Google Meet. Kamu bisa pakai Google Meet, pakai akun Semanggal, nanti bisa sampai 100 orang. Tapi kan kelompok belajarmu nggak min 100 orang kan ya, nanti 4 orang bisa bareng-bareng kelompok belajar. Lah caranya gimana Pak kelompok belajar kok bisa mempermudah? Misal tugasnya ada 5, ya udah tugas itu kelompoknya 5 dibagi aja. Kamu ngerjain ini, kamu ngerjain ini. Sisanya ya dirembuk bareng-bareng gitu kan, gampang toh? Gampang nggak? Mudah. Udah. Nah gitu, jadi nanti kamu harus buat kelompok belajar, insya Allah akan difasilitasi oleh guru BK dan wali kelas biar kamu punya kelompok belajar. Nah nanti dalam setiap kelompok belajar itu saling membantu. Jangan sampai ada yang satu ketinggalan, satu di depan, jangan sampai nanti malah dalam satu kelompok belajar itu ada yang nggak naik kelas. Kan nggak enak ya. Jadi nanti saling membantu di kelompok belajar itu, bareng-bareng ngerjain tugas, sing gampang nek dirembuk wong 5, wong 4, dipikir wong 4, wong 5, insya Allah luwih gampang. Gitu? Oke? Oke, itu yang cara gimana biar tugasnya itu lebih mudah dan lebih ringan. Yang pertama kelompok belajar. Yang selanjutnya kamu bisa tanya kakakmu, kemudian bisa tanya kakak kelas, bisa tanya gebetan, bisa tanya mantan, boleh tanya siapa aja. Kan PJJ itu semuanya jadi guru bisa, mau mantan, mau gebetan, mau siapapun bisa jadi guru. Itu. Jadi kamu kalau nggak bisa ya silakan tanya. Kalau benar-benar mentok sama tanya di sekelilingmu nggak bisa semua, nah kamu balik lagi tanya sama gurunya. Insya Allah gurunya asik-asik kok. Oh ya, kalau kamu tahu guru-guru di SMA Wonotunggal itu sebagian besar itu muda-muda. Wajahnya aja yang kelihatan tua kayak Pak Wisnu ini, tapi semangatnya insya Allah muda. Gitu. Jadi insya Allah gurunya muda-muda, kemudian diajak ngobrol juga enak, semuanya nyaman lah, nggak terlalu jauh dengan kamu, sehingga kalau ngobrol itu bisa asik gitu, bisa nyaman nanti kamu. Begitu. Jadi harapannya setelah seperti ini, jangan sampai nanti kamu tidak naik kelas. Mosok kok yo PJJ ki ora munggah lo yo, kebangetan kan ya? Kebangetan Rak? Kebangetan. Nah, untuk itu sekali lagi tak kasih tahu Pak Wisnu jangan sampai seperti itu. Kemudian yang paling terakhir nih, Pak Wisnu, biar saya tidak berat saat belajar daring itu apa sih Pak Wisnu? Udah lihat jadwalnya belum? Kalian sudah tahu jadwal belum? Udah. Paham nggak jadwalnya? Paham Pak. Sudah. Nih tak lihatin jadwal. Kemarin ada yang tanya Pak bio itu apa sih Pak bio? Ada yang nggak tahu bio itu apa ya? Ternyata ya, tak kasih tahu dulu deh. Tak share screen lagi. Nah, ini jadwalnya kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Nah, begini. Kemudian enaknya di SMA Negeri 1 Wonotunggal dibanding dengan SMA-SMA yang lain. Kalian boleh tanya. SMA 1 Wonotunggal itu model belajarnya diringkas kayak gini. Jadi sehari itu cuma dapat 4-3 mapel. Senin Selasa itu 4 mapel, Rabu Kamis Jumat itu 3 mapel. Kalau sekolah lain kemungkinan berbeda. Jadi sekolah lain itu jam pertama, jam sekian sampai sekian, mapel apa.
Jam sekian sampai sekian mapel apa, jam sekian sampai sekian mapel apa, kemudian nanti jam 2 sampai jam 3 mapel apa gitu. Sehari itu bisa sampai 8 sampai 7 mapel. Nah, SMA 1 Wonotunggal buat terobosan biar tidak memberatkan siswanya, itu sehari maksimal cuma 4 mapel. Enak sih. Jadi sehari ini kamu belajarnya bio itu apa? Biologi. Sejarah Indo ini apa? Sejarah Indonesia ya. Sejarah Indonesia itu yang ini, yang tadi atas itu, yang ini. Yang di sini sejarah Indonesia yang 2 jam. Kemudian kalau di IPS itu sejarahnya kan ada 2 nih. Sejarah Indonesia yang ini. Kemudian yang sejarah saja, mana sejarah tok? Cari. Sejarah saja mana? Kok nggak ketemu? Itu di IPA, Pak. Iya, yang IPS. Mana? Ini kan sejarah Indonesia. Ini. Terus sejarah tok mana? Iya, enggak ada. Ini sejarah Indo. Ini apa? Search. Ya, bedanya apa? Yang sejarah Indo tadi yang nomor berapa? Yang nomor 5. Ini ya. Kemudian yang sejarah tok ini yang peminatannya yang nomor berapa tadi? Mana? Ini yang nomor mana tadi? Sejarah Indo nomor 5, yang sejarah tok ini yang nomor 11. Gitu. Nah, untuk yang matematika di 10 MIPA itu juga ada 2. Lihat nih, ada matematika minat sama tulisannya mat saja. Kalau mat saja ini berarti artinya mat yang nomor ini, yang atas. Mat yang atas itu yang nomor 4. Nah, kalau yang mat minat itu artinya yang nomor berapa tadi? 11. Paham ya? Jadi bingung lah, kok matematika aku anak loro lah, emang kayak gitu. Terus deh, anak IPS ya jadi bingung kok tulisannya. Gurunya sama apa beda, Pak? Ada yang sama, ada yang beda. Kalau untuk matematika beda biasanya, matematika minat sama matematika umum itu beda. Kalau sejarah bisa sama, bisa beda. Nanti pasti akan perkenalan di Google Classroom. Atau nanti pasti ada Zoom di Google Classroom biar tahu gurunya. Gitu. Oke, Pak Wisnu udah nyerocos berapa lama ini? Setengah jam ya? Panitia masih ada waktu berapa lama kah saya? Pak Wisnu nanti sampai jam 8 lebih 45, Pak. 8.45. Oke, ya 10 sampai 20 menit lagi ya. Oke. Sampai sini paham ya? Paham. Oke, sekarang yang berbeda dari di SMA. Jadi walaupun PJJ di SMA 1 Wonotunggal itu ada yang namanya absen. Kalian sudah bisa absen belum di Google Classroom? Sudah. Belum bisa absen? Beneran? Sudah. Belum. Belum bisa? Belum. Nah, cara absen mau dikasih tahu sama Pak Wisnu nggak? Belum. Mau. Caranya. Oke. Tak kasih tahu cara. Hah? Tak kasih tahu cara absennya ya. Sebentar. Kita stop share dulu. Nah, ini sekarang yang penting kedua adalah cara Google Classroom. Kalau nanti kamu nggak bisa absen dan nggak bisa menggunakan Google Classroom, kan nanti jadi hambatan saat kamu nanti belajar. Makanya ini nanti tak kasih tahu cara absennya gimana. Ada yang sudah bisa? Ada yang mau ngasih tahu temennya? Ada nggak? Enggak. Oke, tak ajarin cara absen deh. Aku tak masukin satu user dulu di kelas berapa ya? Mau contohnya di kelas berapa? PS1. Oke, PS1. Oke, aku tak masuk di PS1 deh. Tak masukin dulu ya. Piknik.
10 IPS 1. Wali kelasnya siapa? Udah pada tahu wali kelasnya belum? Belum, Pak. Oh, pada itu ya, pada masuk grup kelas ya. Kelihatannya Bapak Ibu wali kelas sudah mulai buat grup kelas, jadi silakan masuk grup WA masing-masing. Telepon mau mati, Pak. Udah setahun. Oke, sebentar. Aku tak masuk di kelas 10 IPS 1. Nanti tak invite. Wah. Tapi udah. Gue live streaming lah. Gue live stream lu, Halo? Wih. Halo. Pada itu stay tune. Sambil diminum boleh ya? Ngopi, Pak. Ngopi dong. Kamu Mana udah dulu, ngopi Pak? belum? Bentar, aku belum dapat notifikasi masuk soalnya. Nggak bisa ya. Kita masuk pakai info. Halo, tes. Halo. Indonesia merdekanya digital. Halo, halo. Tes. Suara saya masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk. Lemot permennya. Masuk. Speaker saya ya. Anda habis. Manlu Rahman. Mobil apa, John? Nah, ini Mas nggak? Tes. Tes. Oke, John. Tes. Oke, John. Tolong yang sukan dong. Perai. Total. PNP. Halo? Oke, ini udah masuk nih. Oke. Bentar ya. Oh, nggak mau masuk nih. Ada nggak yang akunnya mau dipinjamkan Posisi di mana, atau Bos? Di Ini yang nggak absen siapa ya? Coba yang belum absen nanti tak ceknya saya tak masuk sebagai dia saja ya. Saya. Yang belum absen siapa? saya. Ini coba tak lihat nih. Kelihatannya ini yang belum absen 10 PS1, yang belum absen Cindy, Citra, Doni, Patah, Sasti, Erik, Firnanda. Wah, banyak banget nih yang belum absen nih. Pada nggak bisa absen pasti ya. Pak belum tahu caranya, Pak. Nah, ini tak kasih tahu bagus, caranya. NTKTS, Pak. Apa itu? Ngawur. Bentar, saya tak lihat emailnya dulu. Ini nggak kelihatan emailnya. Tutorial absen, ada nggak tutorial absen?
tutorial absen udah ada kemarin di bagian kelas. Orang usah cepat-cepatnya nih. Anteng kok. Absen. Anteng, Pit. Pit. Kelas virtual. Merasakan. Ada yang mau itu usernya dipinjemin? Ada nggak ya? Mana? Oke. Saya cari user dulu. Aku cari user. Ada yang mau user nggak? Spreadsheet. Bentar ya. Di Premiere. Wait. Saya nggak bisa login nih. Sumpah saya gamer deh ahlak. Tadi IPS 1 yang belum absen siapa aja? Ada Citra, ada siapa lagi ya? Ada Citra ya, bener ya? Citra Mutiara deh, tak ajarin absennya deh. Aku pinjam usernya. Oke, aku mau login pakai punya Citra. Wait ya. Oke, itu sudah share screen. Kelihatan belum? Tidak. Nggak kelihatan? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Oke, bentar. Makan dulu, Bray. Santai, Bray. Ngopi dulu, Bray. Ngeteh. Ya, ngeteh dulu. Makan. Mabar. Mana nih? No thanks. Oke, itu sudah mulai muncul aku pinjem punya Citra. Citra ada nggak ya di sini? Ada. Aku pinjem ya. Nggak ada. Iya, Faisal. Oke, ini sekarang aku share screen. Tadi udah share screen ya. Ini share screen ke ini Google Classroom-nya. Iya, Udah kelihatan? ada. Oke. Sudah, Pak. Itu saat ini kita login. Ini kan aku login pakai punya Citra nih. Terus klik aja di kelasnya sini. Nah, nanti kan ada presensi tuh, bentar, loading. Nah, ini ada presensi kemarin nih. Ada presensi kemarin yang mana? Ini kan? Hari ini kan belum ada presensinya. Nanti tak buat, kemudian kalian latihan ya presensinya. Halo? Iya, Pak. Oke. Ini tak klik, caranya ini diklik, presensinya diklik. Nah, setelah itu nanti kamu dapat presensi. Siap menghadapi tantangan baru kelas ini tinggal diklik aja. Tinggal diklik. Klik, kamu milih biasa apa aja, siap semangat, kemudian diserahkan. Klik diserahkan. Kalau ini sudah diserahkan ini. Nah, ini diserahkan tapi terlambat. Jadi setiap hari
presensi itu akan diposting pada jam 7, kemudian berakhir pada jam 9. Kalau ini kan jam 10 karena buat latihan. Nanti juga tak posting jam 9. Sebentar lagi tak posting. Kamu nanti latihan ngisi ya. Ini diisi, kemudian dipilih apa gitu. Setelah itu diserahkan. Nanti ini harusnya sudah ada tombol diserahkan di sini. Jadi jawabannya diklik, kemudian diklik diserahkan. Paham? Paham. Paham, oke. Sekarang tak buat absen untuk hari ini. Absen untuk hari ini, siap-siap. Nanti kamu langsung isi ya. Coba nanti aku cek kelasnya 10, MIPA 1, MIPA 2, udah pada bisa absen enggak. Ini tak buatin absen untuk hari ini. Nanti kamu absen. Ini absen berarti ini berapa ya? Presensi 13. Hari apa ini? Selasa ya? Iya. Selasa 13 Juli 2021. Nah, ini presensinya kayak gini. Terus aku tak stop share dulu. Ini siapa lagi? Piknik. Epepan wedik, epepan. Oke, itu udah mau aku posting. Kalian cek di Google Classroom. Google Classroom sama Zoom, saat kalian nge-Zoom masih bisa buka Google Classroom nggak sih? Bisa. Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak, bisa. Oh, bisa itu. Ada yang bilang bisa. Nah, yang nggak bisa, ya tanya temennya yang bisa berarti. Tapi ini aku posting untuk semua kelas dulu. Tapi off-cam. Bisa, Pak, di layar 2, Pak. Mantap. Bisa Oke. langsung keluar aja. Apa keluar kalau nanti ke Google Classroom? Zoom-nya nggak keluar kan ya? Nggak usah live. Enggak, Pak. Enggak. Harusnya nggak keluar lah. Kan ada namanya aja multitasking. Jadi HP-nya itu bisa ngerjain beberapa tugas bareng-bareng. Nah, itu jadi apa? Main ML, Pak. RAM-nya kan sudah lebih dari 2 GB kan? HP-mu? 6. Mana, Pak? RAM HP-mu kan udah lebih dari 2 GB toh? 6. Wow, udah 6 kok. Bentar. Ini aku setting dulu. Satu lagi 10 MIPA 1. Terus tak setting kok 18 kelas sih, banyak banget. Harusnya 17. Kelas apa aja nih? MIPA 1. Kok MIPA-nya 18? Genap. Oh, alah, ini siapa yang munculin ini? Oke deh, nggak apa-apa. Oke, itu semua tidak dinilai, batas waktunya sampai jam 10, tak buat sampai jam 10 ya. Hari ini jam 10. Oke. Nah, ini terus tidak ada topik. Ada topik, tidak ada topik. Topiknya adalah presensi. Presensi. Tanyakan. Sus. Oke, itu udah keluar belum di punyamu presensi? Pak. Iya, keluar di apa sih, Pak? Enggak ada. Google Classroom-mu ada nggak di kelasmu Keluar, Pak. itu? Absennya udah keluar. Ada, Pak. Absen. Ada. Yang kelas apa, Pak? Absen kelasmu di kelas. Di kelasmu kelas 10, bukan yang
PLS ataupun Pramka lo ya Nggak ada, Pak. di kelasmu. Belum ada, Pak. Belum keluar. Kelas 12 sudah muncul, Pak. Kelas 12 sudah muncul. Udah, kelas 12 sudah muncul. Kelas 11 sudah muncul. Ini cuma yang kemarin aja, Pak. 10 belum, Pak. Oh, 10 masih OTW ya? Masih OTW dia. Di sana. Itu 10 dicek. Yuk, 10 MIPA 1, MIPA 2 coba. Absen. Udah ada, Pak. PS. Udah ada, Pak. Udah ada. Udah, coba aku cek sekarang. Coba yang udah absen bilang siapa namanya. Tak lihat Puja Mafateka. Kelas berapa? 10 MIPA 3. 10 MIPA 3. Di Mutiara, Pak. Mana siapa, Pak? 10 MIPA 3. Presensi aku lihat. Mana belum ada? Oh, ada. Udah ada 14. Ardian sudah. Dina sudah, Fairuz sudah, Farah, Fionita, Ganis, Karisa, Nabil, Maca, Nurisa, Mufida, Sekar, Vanessa, Zahra. Yang belum Agus, Ahmad Raihan, Andika, Angan, Arif, Arinta, Ega, Jaziro. Gale, Heni, Hidayah, Husnul, Faisal, Milayo yang belum. Absen. Batas Cek 10 IPS juga, Pak. Batas waktu absennya jam 10. Lebih dari jam 10 absen, maka dianggap terlambat tidak absen, ya. Cek 10 berapa? PS3. PS2. IPA 2, IPA 2. Nah, sekarang PS3 yang sudah absen. Baru 10 orang nih. PS3 baru 10 orang, yuk. IPA 2, Absen. Pak. PS2, Pak. MIPA 2, Pak, MIPA 2. Habis IPS kita cek MIPA ya gantinya. Sekarang tadi MIPA 1 kan? MIPA 1, Pak. Oke. MIPA 1. 2, IPA 2. Ya, MIPA 1 itu baru sudah 30. Luar biasa, kurang 6 aja nih. MIPA 1. Kurang 6. MIPA 1 Ainun, Aldin, Dwirandi, Ervan, Nurul, MIPA 2, MIPA 2. sama Salim. PS2. MIPA 2. MIPA 2, Kak cek dulu. PS1, Pak. MIPA 2 9 kurang 5, mantap. Si Arya, Ayu, Imam, Indah, Lutfia belum. PS2, Pak. Terus si PS3 tadi udah ya? Di PS2, Pak. Nah nih, MIPA 3 udah 22. Kurang 14, masih banyak nih. Yuk, MIPA 3 yang belum. Agus, Raihan, Galih, Heni, Hidayah, Husnul, Faizal, Mila, Putri, Ririn, Rosi, MIPA Tasya. 1, Pak. Terus MIPA berapa? PS1. PS1. PS1 yang belum 14 orang. Ini yang belum PS3, Pak. nih. Terus PS2, Pak. PS2 urut ya, PS2. Coba kita cek. Yang belum absen 15 orang. Banyak sekali nih, yuk buruan absen nih. Eka, Farid, Vira, Fitri, Hervanda, dan lain-lain. Di PS3, Pak. Nah, kita lihat di PS3 terakhir berapa orang nih. PS3 ada 18 yang belum absen. Siapa aja, Pak? Alfi, Ata, Auluna, Dela, Dewi, Dimas, Eka, Ayu, Herul Imam, Farida, Koirnisa, Misbahuluda, Abdul Aziz, dan lain-lain. Terus kelas, ini nggak ada kelas 11 ya. Kakak kelasmu pada kelas berapa nih? Udah pada absen belum? PS1 coba ya. 12 si PS1. Kelas IPA 3, Pak. Oh, ini baru 9. Pada masih IPA 3 tidur yang ini. belum, Pak. 10 MIPA 3. Presensi. Nah, ini 13. Iya, yang belum, Pak. Yang belum nih, Agus, Ahmad Royhan, dan lain-lain. Kaum gendut. Kamu gendut. 10 MIPA 1, Pak. Kemudian begini ya, kalau nanti kamu absennya terlambat, nanti kan sistem Google Classroom itu akan meranking berdasarkan persentase. Jadi nanti kamu itu ada persentasenya setiap anak.
Jadi saat nanti diklik orangnya begini, Oh, nggih, Pak. tahu ya, lah ini ada keluar presentase gini. Paham kan? Ini contoh ini tahun kemarin. Jadi kalau kamu diklik nanti akan keluar kayak gini. Nah, presentase ini nanti juga akan mempengaruhi kamu. Kalau kamu ini di bawah 70, maka kamu nanti tidak bisa ikut PAT, tidak ikut PAS, maka kamu harus di atas 70. Gimana biar di atas 70? Ya kamu harus ngerjain presensinya, harus nggak boleh terlambat. Kemudian harus ngerjain PAT, ngerjain tugas-tugas, nilai misal bahasa Jepang. Kemudian apalagi nih? Inggris 70 gitu. 70, 80. Jadi biar ini persentasenya ini di atas 70. Nanti kalau ini nanti kamu di bawah 70 di Google Classroom, nanti pasti kamu akan dipanggil ke sekolah, suruh ngerjain tugasnya. Kalau masih bandel, kalau masih gendu ini di bawah 70, nanti orang tuamu yang dipanggil. Paham? Siap, paham. Paham ya? Jadi nanti keaktifan kamu di Google Classroom itu akan dikontrol berdasarkan persentase ini. Kalau kamu absensinya nggak telat, tugas dikumpulin, terus nilai dari guru-guru itu di atas 70, ya insya Allah nilaimu pasti ini nanti akan di atas 70. Terus efeknya apa kalau di bawah 70? Kamu akan dipanggil PK, orang tuanya dipanggil untuk segera menyelesaikan tugas-tugas, biar ini di atas 70 dan bisa mengikuti PAT, kemudian bisa mengikuti ulangan kenaikan kelas, dan lain-lain. Paham sampai sini? Siap, paham. Oke, paham. Ada pertanyaan lagi nggak tentang Google Classroom? Kalau nggak ada, kita cukupkan kurang 4 menit. Nggak ada. Cara absennya bagaimana, Pak? Lah tadi udah cara Keluar absennya, Pak. Pak Alen, Pak. Sekarang lapor diri udah bisa belum lapor diri? Belum. Ayah. Belum bisa. Belum bisa kebuka, Pak. Kita akses, Pak. Nggak ada izinnya, Pak. Nggak bisa kebuka. Nah, kenapa itu nggak bisa dibuka? Itu karena kamu nggak pakai akun Semanggal. Caranya kamu buka dulu di browser HP-mu. Browser HP-mu kamu pakai browser apa? HP ini udah pakai akun Semanggal, Pak. Iya, karena di browsernya itu nggak nyambung sama akun Semanggal. Enggak, Pak. Google Chrome. Kamu pakainya apa? Bentar. Browsernya. Browser. Iya, maksudnya browsernya kamu pakainya apa? Caranya gimana, Pak? Bentar. Ini tak deletein dulu. Ya. Bisa nggak? Hapus. Nggak hilang-hilang sih. Jadi caranya. Cara absennya bagaimana, Pak? Tadi udah bisa sih. Tadi udah dikasih tahu. Sinyal angel. Nah, itu. Kendalanya mungkin itu sinyal dan lain-lain. Nah, sekarang gimana cara itu absen menggunakan mengisi data diri ya. Jadi kalau kamu terhambat lapor diri nih, misal ini screenshotku masih kelihatan nggak sih? Ya. Enggak, Pak. Enggak. Ya, Pak. Enggak. Oke, ini tak lihatin lagi nih. Berubah saja. Lapor diri ini kelihatan ya? Ya. Nah, sekarang misal lapor diri nih. Oke, dah. Jadi saat lapor di kamu klik, ini kan ada linknya nih. Nah, linknya ini diklik. Nanti pasti ini langsung keluar kalau kamu sudah login ke akunnya Semanggal. Nah, kalau kamu belum, maka di browsermu itu diketikkan dulu di sini gmail.com.
Ketikan gitu. Terus kamu loginnya pakai akun tadi, akunnya Semanggal tadi, yang ini, paham nggak? Paham. Nah, Paham. jadi masukkan akunmu di sini, kemudian passwordnya dimasukin. Nah, nanti pasti kamu bisa ngakses tadi Google Form. Semua Google Form itu harus diakses menggunakan Semanggal. User Semanggal dari sekolah. Paham ya? Jadi browsermu itu dibuka dulu gmail.com, dimasukkan username password, baru diklik link yang dari Google Classroom-nya. Waktunya sudah habis, Pak. Nah, Sandinya nggak tahu, Pak, passwordnya. Kata sandinya nanti tak Japri atau Japri Kudu. minta wali kelas ya. Japri mawon Pak, di Japri. Iya, nanti minta wali kelas. Begitu. Saya sudah di 8.45, sudah 1 jam lebih. Terima kasih sudah mendengar ocehan saya. Semoga itu bermanfaat buat kamu. Kemudian harapannya di PJJ ini kamu semua bisa naik dengan selamat di kelas 11. Biar bisa naik gimana tadi? Minimal nilainya berapa? 70. Tugasnya harus dikerjain semua. Setiap hari jangan ditunda-tunda. Terus biar gampang tugasnya gimana tadi? Iya betul, kerja kelompok lah, nanti kelompoknya akan difasilitasi oleh wali kelas dan begitu ya. Terima kasih dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di dunia yang sebenarnya di SMA Negeri 1 Wonotunggal. Pengennya segera tatap muka sih, tapi masih belum. Nggak apa, kita masih ketemu di dunia maya. Sekali lagi, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Terima kasih panitia. Saya kembalikan lagi ke panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wisnu atas materi yang telah disampaikan. Semoga kalian semua paham ya apa yang dijelaskan sama Pak Wisnu. Ya, Bang. Kak Atat di mana, Kak? Oke, aku izin live ya. Keluar dari Zoom ya. Terima kasih semua. Sama-sama. Oke, John. Oke, Pak. John. Sama-sama. Madang. Ya enggak tahu, katanya saya. Kak Atat di mana, Kak? Di NTKTS. Woi, mute, woi. Acara selanjutnya yaitu materi radikalisme. Untuk materi radikalisme akan disampaikan oleh Pak Muhammad Arif Rahman Hakim Sarjana Sastra melalui YouTube. Jadi nanti kalian bisa keluar dari Zoom, tapi tunggu dulu. Nanti kan videonya, materinya akan disampaikan lewat YouTube. Jadi tolong ditonton ya, disimak, dicatat, barangkali ada yang penting. Nanti bakalan ada pertanyaan dari materi tersebut. Link YouTube-nya akan dikirim di grup. Kalian bisa keluar dari Zoom. Oke. Nanti masuk lagi ketika materi sarana prasarana sekitar pukul 10 ya. Ya betul udah say. Koltanya mau habis. Ber. Sudah mulai. Ber.